Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Salam. Sapaan Majelis Gereja Kristen Jawi, Gereja Kristen Jawa, Salatiga Utara, hari ini, Senin, tanggal 6 Juli tahun 2020. Firman Tuhan akan diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yeremia 27 ayat 1 sampai 11. Sedangkan yang akan kita renungkan bersama itu ayat 11. Tetapi sebelumnya mari mohon kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, sumber hidup kami, terima kasih Tuhan kalau Tuhan selalu menuntun di dalam kehidupan kami dari pagi hingga sore hari ini. Tuhan, kami siap mendengarkan akan sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan, hamba-Mu yang penuh kekurangan, kiranya Tuhan berkati, Tuhan pinjami kebijaksanaan agar di dalam menyampaikan firman-Mu hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Ampunkanlah Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, doa ini kami pohonkan. Amin. Yeremia 27 ayat 11 yang demikian bunyinya. Tetapi bangsa-bangsa yang menaruh tengkuknya ke bawah kuk Raja Babil dan yang takluk kepadanya, maka mereka akan dibiarkan di atas tanahnya. Demikian firman Tuhan. Dan mereka akan mengolahnya dan diam di sana. Bapak, Ibu, saudara-saudari, renungan hari ini kami kasih judul yaitu takluk pada kehendak Tuhan. Pada awal-awal pemerintahan Raja Sedekia, yaitu menjadi raja di Yahuda, Tuhan berfirman kepada Nabi Yeremia bahwa bangsa-bangsa lain harus tunduk kepada firman Tuhan, harus taat kepada firman Tuhan, dan harus tunduk kepada rajanya, yaitu Raja Nebukadnezar, Raja Babil. Ayat 11, tetapi bangsa yang mau menaruh tengkuknya ke bawah Raja Babil dan yang takluk kepadanya, maka mereka akan kubiarkan di atas tanahnya. Demikian firman Tuhan. Dan mereka akan mengolahnya dan diam di sana. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kuk adalah tali, pengikat, dan gandar yang diletakkan di leher sapi untuk mengendalikannya. Orang tahanan zaman dahulu kala juga dipasang kuk untuk membelenggu lehernya. Bagi bangsa yang tidak takluk akan menerima hukuman pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat ini Indonesia, negara-negara yang lain baru dalam keadaan yang memprihatinkan. Keadaan serba sulit, menakutkan, yaitu dengan adanya virus corona. Banyak orang yang sakit, bahkan banyak yang meninggal dunia karena virus corona. Tuhan mempercayakan bangsa Indonesia kepada presiden dan wakil-wakilnya. Presiden mengeluarkan undang-undang atau aturan protokol kesehatan yang harus kita taati. Misalkan jaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan, dan lain-lain. Dahulu orang yang banyak duit
Bila negara dalam situasi kisruh, kacau, dia cepat-cepat pergi ke negara lain. Sekarang tidak bisa, karena di sana juga ada virus corona. Sekarang satu-satunya jalan ya harus lari kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Harus taat kepada Tuhan. Harus menundukkan kepala kepada Tuhan, Sang Sumber segalanya. Allah yang menciptakan kita. Allah yang akan menjamin hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Engkau Allah yang Maha Agung, yang penuh kasih, yang sudah menciptakan langit bumi dan seisinya. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah memperingatkan kepada kami supaya kami lebih mendekatkan diri kepada Engkau, taat kepada Engkau, mematuhi apa yang Tuhan firmankan, dan Tuhan mengingatkan supaya kami taat kepada pemerintah. Tuhan, mungkin kami di dalam mendengarkan firman-Mu, banyak hal-hal yang tidak berkenan kepada Engkau. Kami bersama-sama mohon ampun. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia ini yang saat ini dilanda virus corona. Kiranya Tuhan akan mengusir virus corona ini, sehingga pandemi virus corona ini akan cepat selesai, akan cepat melemah, sehingga tidak banyak korban, tidak banyak hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang kena virus corona ini. Sekali lagi kiranya Tuhan memberikan ketaatan kepada kami, memberikan kemampuan kepada kami agar selalu bisa taat kepada Engkau, kepada pemerintah. Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa yang tiada sempurna ini kami pohonkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian sapaan majelis hari ini. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudari mendapatkan berkat yang baru dan jangan panik dengan situasi sekarang. Masalahnya kalau panik akan menurunkan daya tahan tubuh kita sehingga kita akan mudah sakit. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.